Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Selasa 8 Maret 2022. Hari ini Tribuners seperti biasa, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk Anda kunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kita merujuk ke informasi yang pertama kali ini, Tribuners, jika Anda berada di Kota Kendari, ini tak ada salahnya untuk berburu kuliner di kolam retensi Boulevard. Beragam kuliner dijual dan ditawarkan di sana. Tak hanya makanan berat saja, ada juga camilan seperti gorengan dan juga camilan berbagai rasa yang juga ikut ditawarkan. Selain makanan, tenan-tenan itu juga menyediakan beragam minuman, mulai dari minuman hangat dan juga dingin. Harga yang ditawarkan pun juga beragam dan pastinya ramah di kantong. Respon masyarakat pun yang berkunjung ke sana ini sangat senang Tribuners. Pastinya untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Amelda Devi dari Tribun Sultra. Halo, selamat sore Devi. Ya, selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Devi, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di kolam retensi Boulevard di pagi hari di sana, Devi? Ya, baik. Terima kasih Mufti. Jadi untuk suasana di kolam retensi Boulevard itu selalu ramai di tiap akhir pekan, baik Sabtu maupun hari Minggu, Mufti. Ya, suasana ramai ini tepatnya di pagi hari atau bahkan di sore hari. Nah, untuk yang di pagi hari itu kebanyakan keluarga, baik orang tua hingga anak-anaknya yang berkunjung ke kolam retensi Boulevard untuk sekedar bersantai, berolahraga maupun mengambil swafoto. Kemudian untuk di sore hari kebanyakan itu yang datang adalah para remaja dan juga kelompok-kelompok komunitas lainnya. Seperti itu Mufti. Baik Devi, lalu ketika Anda berkunjung ke sana melihat situasi begitu di sana, apa saja makanan yang dijual dan harganya ini kisaran berapa Devi? Ya, jadi untuk di pagi hari Mufti, ketika warga Kota Kendari datang ke kolam retensi itu disuguhkan dengan menu sarapan pagi. Ya, menu sarapan ini sedikit berat, di antaranya ada beragam jenis bubur, ada barobo, ada bubur ayam, dan bubur yang manis juga ada. Ya, untuk barobo sendiri ini adalah memang makanan khas Sulawesi Tenggara yang bahan utamanya adalah jagung. Ya, selain beragam jenis bubur juga disediakan lontong sayur khas Jakarta, ada pula nasi kuning dan nasi putih dengan lauk ikan goreng maupun mie goreng seperti itu Mufti. Ya, kemudian selain beragam menu sarapan berat ini, di pagi hari juga disediakan camilan lainnya seperti siomay, gorengan, maupun jajanan manisan lainnya. Sementara di sore hari Mufti, kebanyakan penjual makanan itu lebih ke makanan ringan seperti siomay, tela-tela. Tela-tela yaitu bahan utama dari ubi yang digoreng memanjang dan dibumbui beragam rasa. Ada balado, ada rasa jagung bakar, ada juga rasa barbeque. Nah, untuk di sore hari ini juga selain siomay dan tela-tela ada juga bakso bakar, ada pula gorengan dan beragam jenis minuman es seperti es cendol maupun es buah. Seperti itu Mufti. Baik Devi, dan juga Tribuners, rekan kami Devi ini juga sempat melakukan wawancara dengan Ayu yang merupakan salah satu pemilik dari tenan. Berikut informasinya. Ada barobo, ketupat sayur, nasi kuning, sama bakso bakar, sama kue lopis ya. Itu harganya berapa Bu? Paling mahal 10.000 ya, mulai dari 10 ribuan.
Oh, dari eksternal, alhamdulillah dari awal menjual responnya bagus, dan dari awal kan cuma pakai tenda biasa, sekarang bisa jadi tenda sebesar ini dalam waktu 3 bulan. Alhamdulillah responnya luar biasa, karena kebetulan yang jual juga makanan khas daerah Bugis, jadi banyak peminatnya. Baik Tribuners, ada banyak tempat menarik jika Anda berkunjung ke Bali yang bisa menjadi lokasi melihat sunset. Nah, satu di antaranya adalah Pantai Kelan yang berada di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Nuansanya ini cukup damai, tidak seperti Pantai Kute yang selalu ramai. Selain Tribuners bisa bersantai, ini Tribuners juga bisa menikmati aneka hidangan seafood di pinggir pantai. Serunya lagi Tribuners, di sana ini Pantai Kelan di Tuban Badung ini juga menghadirkan wisata naik unta. Nah, untuk menikmati keindahan Pantai Kelan dengan sunsetnya ini Tribuners tak perlu mengeluarkan kocek yang berlebih karena memang sangat ramah di kantong. Bagi wisatawan yang mencari objek wisata pantai yang unik, maka Pantai Kelan ini adalah menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk Anda. Keindahan dari pantai ini akan disampaikan lebih lengkapnya oleh rekan kami Arini Valentia Cusni dari Tribun Bali. Halo Arini. Halo, rekan Arini. Baik Tribuners, karena ada sedikit kendala, kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Seiring menurunnya penularan COVID-19 di Kabupaten Bogor, Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Pancar kini mulai ramai dikunjungi. Dalam beberapa bulan terakhir, memang jumlah pengunjung ke destinasi wisata ini cukup meningkat. Destinasi wisata alam Gunung Pancar ini menawarkan keindahan hutan pinus dengan berbagai spot foto menarik. Selain menikmati indahnya hutan pinus, ini wisatawan juga bisa mengabadikan momen dengan berfoto bersama di spot-spot yang telah disiapkan oleh pengelola. Aktivitas lain yang bisa dilakukan di Gunung Pancar adalah berkemah, ada camping, glamping, outbound, hingga trekking. Keseruan lainnya juga akan disampaikan oleh rekan kami, Hieronymus Rama dari Warta Kota. Halo, selamat sore rekan Rama. Iya, selamat sore rekan Mufti dan Tribuners. Baik, rekan Rama, bisa Anda informasikan apa yang menarik di Taman Wisata Alam Gunung Pancar ini, Rama? Baik Mufti, Taman Wisata Alam Gunung Pancar ini merupakan salah satu tempat wisata favorit di Kabupaten Bogor. Ketika orang tidak ingin terjebak macet menuju ke kawasan puncak, maka Taman Wisata Alam Gunung Pancar ini menjadi pilihan yang tepat karena lokasinya tidak jauh dari Sentul City dan bisa ditempuh dalam waktu sekira 1 sampai 1,5 jam dari Jakarta. Nah, yang menarik dari Taman Wisata Alam Gunung Pancar ini adalah keindahan hutan pinus yang merupakan vegetasi dominan di sini. Nah, keindahan hutan pinus ini memberikan suasana yang teduh, segar, dan juga sejuk bagi para wisatawan yang ingin sekedar melepaskan kepenatan setelah selama beberapa hari suntuk dengan pekerjaan. Nah, selain hutan pinus, hal yang menarik dari Taman Wisata Alam Gunung Pancar ini adalah banyaknya spot-spot foto buatan yang bisa dipakai oleh wisatawan untuk mengabadikan momen. Nah, spot-spot foto ini dikelola oleh masyarakat Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang. Nah, ada beberapa model dari spot foto ini, ada hammock, lalu ada sepeda gantung, ada rumah pohon, lalu ada sarang burung, dan masih banyak jenis lainnya yang didekorasi secara indah oleh para pengelola.
Demikian Mufti. Baik, Rama. Lalu dari informasi ketika Anda datang ke sana begitu, Rama, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengunjung jika berkunjung ke sana, dan penerapan protokol kesehatannya ini seperti apa, Rama? Baik Mufti, untuk kegiatan selain bisa foto selfie ataupun foto berbayar, nah di Taman Wisata Alam Gunung Pancar ini pengunjung juga sebenarnya bisa melakukan berbagai aktivitas lain seperti berkemah, terus glamour camping, lalu bisa trekking, dan juga bisa outbound. Tapi untuk kegiatan-kegiatan ini pengelolanya berbeda, bukan oleh masyarakat, tapi ada perusahaan yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi saat ini untuk kegiatan-kegiatan outdoor ini masih dilakukan secara terbatas karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, satu lagi yang menarik adalah bahwa para pengunjung Taman Wisata Alam Gunung Pancar ini juga bisa menikmati kesegaran dari air panas mineral yang ada di Gunung Pancar ini. Nah, air panas mineral ini cocok buat orang yang ingin terapi kalau ada penyakit tertentu, dan itu dikelola oleh masyarakat dengan bayaran yang cukup terjangkau. Untuk umum 30.000, dan untuk VIP sekitar 115.000. Demikian Mufti. Baik, rekan Rama. Baik, terima kasih rekan Rama atas informasi Anda, dan ada informasi tambahan Tribuners dari Maulana yang merupakan pengelola wisata Gunung Pancar. Berikut informasinya. Untuk spot hampir semuanya sama ya. Paling di salah satunya untuk di hammock, pertama ada di hammock. Terus kedua sangkar burung, ketiganya balai pohon, terus ada ayunan juga, camp kayak gitu. Hampir semuanya sama. Ada juga sepeda gantung di sini. Berarti di sini untuk spot-spot fotonya beragam ya? Ya. Untuk spot fotonya beragam. Semua harga semuanya sama ya. Sama. Nggak dibeda-bedain. 10.000 per orang per spot ya? Per spot, satu orang 10.000. Nah, kalau paket 30.000 per orang. Oh, 30.000. Nah, selain spot foto, apalagi sih yang menarik dari Gunung Pancar ini? Ya, kalau untuk menarik paling kita istirahat di warung-warung seperti kayak di tebing ya, seperti kayak gitu. Paling nggak cuman di sini nggak ada lagi. Yang dijual view-nya ya, ya, sama suasana ininya ya, suasana hutan pinusnya ya. Gitu. Nah, kalau di sini kan ada ini juga pemandian air panas. Nah, pemandian air panas itu biayanya berapa ini? Kalau untuk pemandian air panas itu masuknya pertama 15.000 ya, kedua 10.000. Jadi kalau yang umum itu di total semua pemandian yang umum 30.000. Tapi kalau VIP beda lagi, VIP 100.000 per jam per keluarga. Kalau masuknya? Masuknya 15.000. Jadi total 115.000. Apa bedanya antara yang umum sama yang VIP? Kalau VIP itu kita kan diganti ya, diganti airnya bekas, kita ganti kuras lagi, kita ganti. Nah berarti dibaruin lagi. Kalau umum, gimana kalau datangnya siang itu nggak bisa mandi, soalnya udah keruh. Kayak gitu. Dan ini semuanya dikelola oleh masyarakat ya? Masyarakat. Dari Desa Karangtengah, Iya. Kecamatan Babakan, Madang. Iya. Oke. Nah ini kalau selama pandemi ini itu jumlah pengunjungnya rata-rata berapa untuk akhir pekan? Sebelum pandemi itu di atas 500 orang ya, 500 terkadang 600. Gimana cuaca sih? Kalau cuacanya buruk terkadang 300 400. Kalau cuacanya bagus lebih dari 500.
Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners, ada tempat nongkrong asyik yang bisa dikunjungi di wilayah Lampung. Namanya adalah Point of View Cafe. Tempat ini menjadi salah satu kafe yang menyediakan tempat nongkrong yang asyik bernuansa garden. Di Point of View Cafe ini juga menyediakan makanan yang unik. Satu di antaranya adalah beef patty. Nah, nuansa dan menu apa saja kira-kira yang ditawarkan di sana? Pastinya kita akan terhubung bersama dengan rekan kami. Ada Husnul Khotimah dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore rekan Husnul. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik, Husnul. Bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di Point of View Cafe ini? Ya, halo selamat sore Tribuners. Lagi-lagi Cedul dari Lampung akan memberikan referensi tempat nongkrong asik untuk semua Tribuners yang ada di Lampung ataupun yang ada di luar Lampung nih. Nah, salah satunya ini ada Point of View Cafe. Point of View Cafe ini cocok sekali untuk Tribuners yang suka nongkrong dengan nuansa garden gitu. Jadi mereka memang menyediakan tempat itu sangat estetik sekali, nuansanya juga garden instagramable dan sangat asri sekali gitu. Kalau untuk suasananya seperti itu, Mufti. Baik, dan bagaimana Husnul terkait dengan makanan-makanan ataupun menu yang ditawarkan di sana? Terkait untuk menu dan makanan yang ditawarkan itu juga cukup beragam sekali. Untuk harga mereka memang pasarannya ke sana adalah mahasiswa dan pelajar, yang artinya harganya pun itu cukup murah dan tidak menguras kantong seperti yang sedang ada di video. Itu saya sudah dihidangkan beberapa menu andalan dari mereka. Namanya pun cukup unik, Mufti, dari namanya nasi beda kelas sampai nasi naik kelas. Nah, untuk nasi beda kelas ini dia seperti ada telur, nasi, dan ada chicken karage. Sedangkan untuk nasi naik kelasnya ini dia nasi, terus ada beef patty-nya seperti itu, Mufti. Nah, harganya pun beragam, mulai dari 21.000 sampai dengan 25.000. Dan untuk makanan pendampingnya, Tribuners jika ingin berkunjung ke Point of View Cafe, tidak ingin makan berat atau nasi, itu bisa memesan beberapa french fries, seperti kentang goreng ataupun ada ada pisang goreng yang bisa dinikmati bersama dengan teman-teman ataupun orang-orang tersayangnya seperti itu, Mufti. Baik, Husnul. Dan terakhir Husnul, ini untuk Tribuners yang ingin mencoba mencicipi menu-menu yang sudah ditawarkan di Point of View Cafe ini. Bagaimana caranya untuk berkunjung ke sana, Husnul? Ya, untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke Point of View Cafe ini, Tribuners bisa langsung saja search map-nya yaitu Point of View Cafe. Di sana letaknya ada di Sukarame, Bandar Lampung. Nah, walaupun ini agak sedikit masuk ke dalam seperti itu lokasinya, tetapi tidak terlalu jauh dari jalan raya. Dan ini pun cocok sekali untuk Tribuners yang pecinta nuansa asri dan tenang seperti itu. Jadi kalau lagi mau ngerjain skripsinya ataupun lagi berdiskusi santai bersama teman-teman, nah ini cocok sekali untuk Tribuners menjadi pilihan tempat untuk nongkrong seperti itu, Mufti. Baik, terima kasih Husnul atas rekomendasi Anda. Selamat bertugas kembali, Husnul. Baik, Mufti. Baik, Tribuners, pastinya berkunjung ke kota Solo, ini kurang afdol rasanya jika tidak membawa pulang oleh-oleh. Ada ragam oleh-oleh khas dari Solo, Tribuners, yang bisa dibawa pulang, mulai dari makanan, kerajinan, hingga produk batik. Tribuners yang ingin berburu oleh-oleh khas Solo ini berupa makanan, bisa juga mampir ke Serabinoto Suman Nyonya Lydia. Serabinoto Suman Lydia ini juga berlokasi di Jalan Muhammad Yamin, nomor 28, Kecamatan Serengan, Kota Solo, Jawa Tengah. Serabinoto Suman ini menjadi oleh-oleh melegenda karena memang sudah ada sejak tahun 1920-an dan juga masih eksis hingga sekarang. Seperti apa sebenarnya penampakan dari Serabinoto Suman ini akan disampaikan rekan kami Ratna dari Tribun Travel. Halo, selamat sore Ratna. Selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Ratna bisa Anda informasikan untuk menuju atau akses menuju ke Noto Suman Nyonya Lydia ini seperti apa, Ratna? Untuk akses menuju Serabinoto Suman Nyonya Lydia ini sebenarnya cukup mudah karena memang lokasinya itu dekat dengan pusat perbelanjaan Matahari Singosaren, hanya berjarak sekitar 500 meter. Jadi bagi Tribuners yang mau beli Serabinoto Suman Nyonya Lydia itu bisa
mengarahkan kendaraan ke jalan Yosudarso, lalu nanti di sebelah kiri itu ada Langkan Kampung Notosuman, itu langsung belok kiri aja karena Serabi Notosuman Nyonya Lydia ini udah terlihat dari jauh dengan pelangkannya yang warna hijau dan bangunan dominan hijau. Seperti itu. Baik, baik Ratna. Lalu sesuai dengan namanya ini kan pasti menjual serabi begitu. Lalu apa saja jenis serabi yang dijual di Notosuman Nyonya Lydia ini? Ya, sesuai dengan namanya Serabi Notosuman, di sini tuh menjual serabi yang perbedaannya itu terlihat dari kulitnya yang lebih tipis dan bagian tengahnya itu lembut. Jadi kan jika beberapa wilayah di Indonesia itu ada juga yang menjual serabi seperti daerah Bandung, Jogja, dan lainnya. Nah, serabi Notosuman ini punya ciri khasnya itu kulitnya yang lembut dengan rasa yang manis. Nah, di sini itu tersedia ada 3 jenis serabi yang dijual. Ada serabi original yang warnanya putih, itu 1 dus atau per 10 bijinya itu harganya cuma 28.000. Untuk yang rasa coklat itu harganya 30.000 per 10 bis. Dan untuk yang campur, jadi bisa 5 original dan 5 coklat, itu harganya 29.000. Selain menjual per 10 biji, di sini juga menjual serabi Notosuman 5 biji, seperti itu. Baik, Ratna. Lalu selama pandemi ini dari informasi yang Anda dapatkan, ini apakah ada perubahan dari jam operasional dan apa saja protokol kesehatan yang diterapkan di sana, Ratna? Untuk jam operasional serabi Notosuman Nyonya Lydia ini sebenarnya nggak mengalami perubahan cukup signifikan karena memang buka mulai pukul 5 pagi sampai pukul 4 sore. Tapi bagi tribuners yang mau beli oleh-oleh serabi Notosuman, ada baiknya buat datang sebelum pukul 12 siang. Karena memang dari sejak pagi, serabi Notosuman ini banyak dibeli pengunjung, bahkan mereka ada yang memborong 10 kardus, 5 kardus seperti itu. Untuk protokol kesehatannya sendiri di sini cukup ketat karena menerapkan penggunaan masker bagi pengunjung maupun karyawan, ada juga pengecekan suhu di bagian depan, ada juga tempat untuk cuci tangan, dan scan barcode Peduli Lindungi. Selain itu juga, karyawan serabi Notosuman juga mengenakan masker bahkan di beberapa ruangan, bahkan seluruh ruangan. Terutama bagian proses pemasakan, ini memang mereka semuanya dituntut untuk mengenakan masker agar mengurangi peningkatan COVID-19 seperti itu. Mufti. Baik, Ratna. Terima kasih Ratna atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Ratna. Baik Tribuners, kali ini kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Ada banyak tempat menarik di Bali yang mungkin bisa Anda kunjungi sebagai lokasi untuk melihat sunset. Satu di antaranya adalah Pantai Kelan yang berada di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Dan nuansanya cukup damai dan tidak seperti pantai kota yang selalu ramai Tribuners. Selain Tribuners bisa bersantai, Anda juga bisa menikmati aneka hidangan seafood di pinggir pantai. Serunya pastinya di kawasan Pantai Kelan di Tuban, Badung ini juga menghadirkan wisata naik unta. Nah, untuk tahu bagaimana informasi dan juga keindahan dari pantai ini akan disampaikan oleh rekan kami Arini Valentia Cusni dari Tribun Bali. Halo Arini. Halo, selamat sore rekan Mufti dan juga Tribuners. Jadi Pantai Kelan ini merupakan salah satu pantai yang memiliki garis pantai yang sama dengan Pantai Kedonganan dan juga Pantai Jimbaran Uluwatu. Nah, uniknya di sini adalah Pantai Kelan ini kita bisa melihat landing ataupun take off pesawat karena memang ini jaraknya hanya 6 km saja dari Bandara Igusti Ngurah Rai. Nah, Pantai Kelan ini berlokasi di Desa Tuban, Kecamatan Kelan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Nah, buat Tribuners nih yang mau ke sini itu bisa mengarahkan mapnya ke Desa Tuban karena memang ini sudah tersedia juga di Google Maps dan juga biaya parkir hanya 2.000 saja untuk sepeda motor dan juga untuk mobil hanya 5.000. Nah, keunikannya lainnya di sini selain Tribuners bisa bersantai dan juga pastinya menikmati sunset karena Bali memang terkenal akan sunsetnya yang menawan, Tribuners juga bisa menikmati
sensasi naik unta mengelilingi Pantai Kelang selama 15 menit. Nah, selama 15 menit itu pengunjung hanya dibanderol sekitar 150.000 per orang untuk 15 menitnya, atau 30 menit juga bisa nanti menyesuaikan seperti itu. Nah, di Pantai Kelang ini sendiri juga tersedia beberapa macam beach bar dan juga warung seafood yang menjual aneka makanan hidangan laut yang fresh langsung diambil dari Pantai Kelang. Untuk diketahui bahwasannya Pantai Kelang ini masyarakat di sekitar sini itu bermata pencarian sebagai nelayan. Jadi di sekitar Pantai Kelang ini sangat berjejer rapi beberapa perahu nelayan yang juga pasti bagus untuk berfoto. Seperti itu rekan Musti. Baik, terima kasih rekan Arini atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Arini. Baik Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama saya Mufti Fauziah di Tribun Travel Update. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Wisata Pantai Nambo di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini semakin ramai dikunjungi warga. Pantai ini kerap dijadikan sebagai lokasi liburan keluarga saat jelang akhir pekan dan waktu libur atau tanggal merah. Terbukti bahwa di lokasi ini terlihat bahwa pengunjung didominasi oleh keluarga. Saat berada di Pantai Nambo ini, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan pasir putih yang memanjang dengan bentangan laut sepanjang mata memandang. Fasilitas yang ditawarkan pun cukup memadai dan juga lengkap. Jika beruntung, ini pengunjung juga dapat menikmati cantiknya gradasi warna langit di sudut Kota Kendari saat waktu senja. Akan ada Husni Husen dari Tribun News Sultra yang akan menyampaikan informasinya. Halo, selamat sore rekan Husni. Ya, halo, selamat sore rekan Mufti. Baik, Husni. Bisa Anda gambarkan bagaimana suasana yang ditawarkan di Pantai Nambo Kendari ini, Husni? Ya, baik rekan Mufti. Seperti yang disebutkan tadi ya rekan Mufti, bahwa memang saat kita berkunjung ke Pantai Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ini, kita dapat menikmati suasana pantai yang cukup indah, sebab dari sini kita dapat menikmati laut yang terbentang luas sejauh mata memandang. Kemudian jika beruntung juga kita dapat menikmati kapal-kapal besar yang melintas di area ini, karena memang area ini merupakan jalur utama keluar masuknya kapal-kapal besar ke Kota Kendari. Kemudian di saat sore hari
bila tidak mendung, kita juga akan menikmati pemandangan matahari tenggelam atau sunset yang akan menenggelamkan diri pada saat sore hari tiba. Karena memang di lokasi ini menjadi salah satu lokasi favorit dan cukup strategis bila ingin menikmati sunset di Kota Kendari. Kemudian seperti yang disebutkan juga tadi rekan Mufti bahwa betul untuk fasilitas juga prasarana dan sarananya terbilang cukup lengkap, yaitu saat kita ingin menikmati berbagai wahana bermain air itu sudah ada di Pantai Nambo Kota Kendari ini, misalnya saja seperti bantal berenang dan juga banana boat. Kemudian tak perlu khawatir bila ingin menikmati air laut di Pantai Nambo, maksud kami di Kota Kendari ini, kemudian ingin membelah diri pakai air tawar karena di sini juga telah difasilitasi kamar mandi untuk pengunjung bagi yang ingin membelah diri usai dari beraktivitas berenang di Pantai Nambo Kota Kendari ini. Rekan Mufti. Baik, Husni. Lalu terkait dengan tiket yang ditawarkan di sana, ini berapa harganya dan adakah tips dari Anda ataupun saran untuk Tribuners yang hendak berkunjung ke Pantai Nambo Kendari ini, Husni? Ya, baik, rekan Mufti. Untuk tiket itu 10.000 per orangnya, per pengunjung itu 10.000. Kemudian ini tidak termasuk oleh anak di bawah umur, dan juga untuk akses menuju ke lokasi cukup terbilang dekat dari pusat kota karena memang pantai ini adalah pantai yang memang berada cukup dekat dengan Kota Kendari. Untuk dapat mengaksesnya itu bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun angkutan umum dari Kota Kendari sekira 15 menit perjalanan. Juga tips dari kami saat ini hendak berkunjung ke Pantai Nambo Kota Kendari ini, baiknya di waktu-waktu tertentu, dan bila ingin berkunjung menikmati suasana yang cukup tenang, bisa datang tidak di akhir pekan, karena bila di akhir pekan seperti yang disebutkan tadi, itu akan ramai dikunjungi oleh warga Kota Kendari. Dan tentunya bila ingin menikmati sunset dan berfoto-foto, sebetulnya memang di lokasi ini rekan Mufti banyak spot-spot Instagramable untuk pengunjung menikmati bersuah foto di lokasi, karena memang banyak disediakan oleh pihak dari Pantai Nambo Kota Kendari. Dan bila ingin menikmati sunset, tentu harus datang di sore hari, seperti itu, rekan Husni. Baik, rekan Husni. Terima kasih rekan Husni atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Husni. Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Ada Desa Piloi, Bulukumba dikembangkan wisata sungai dan juga sejarah. Kabupaten Bulukumba yang berada di kaki Pulau Sulawesi ini terkenal dengan wisata baharinya, terutama destinasi wisata pantai. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Bira di Kecamatan Bonto Bahari. Namun di kabupaten berpenduduk kurang lebih 400.000 jiwa ini juga memiliki destinasi wisata lain, seperti misalnya di Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang ini. Desa ini adalah salah satu desa bersejarah di Bulukumba. Di sana ada salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Goa. Lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Firky Arisandi dari Tribun Timur. Halo, selamat sore rekan Aris. Ya, selamat sore Mufti. Baik, bisa Anda jelaskan terkait dengan apa keunggulan dari Desa Benteng Palioi ini? Ya baik Mufti dan Tribuners, jadi perlu kami jelaskan bahwa Kabupaten Bulukumba itu adalah salah satu kabupaten yang berada di kaki Pulau Sulawesi, jaraknya sekitar 150 km dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Kabupaten Bulukumba dari Kota Makassar bisa melalui jalur darat, itu jaraknya sekitar 150 km dan bisa ditempuh kurang lebih 4 jam perjalanan darat. Sementara untuk menuju ke lokasi destinasi wisata di Desa Benteng Palioi ini, jaraknya sekitar 19 km dari
Kota Bulukumba di Kecamatan Ujung Bulu. Jadi destinasi wisata yang berada di Desa Benteng Palio ini adalah destinasi wisata yang masih sangat alami Tribuners, karena di lokasi ini masih banyak pohon-pohon yang cukup rindang karena memang belum tersentuh oleh pembangunan. Dan saat ini baru pemerintah desa mencoba melakukan, pemerintah desa melakukan pengembangan di destinasi wisata ini dengan membuat sebuah gazebo yang nantinya bisa dikunjungi oleh atau dijadikan tempat untuk beristirahat oleh para pengunjung. Dan keunggulan lain di desa ini adalah mereka memiliki produk yang namanya dodol Palio. Dan yang ketiga, di desa ini juga Anda bisa melihat saksi sejarah dari Kerajaan Goa, di mana ada benteng di sana yang tidak seperti benteng pada umumnya. Benteng di sana hanya ditandai oleh sebuah pohon beringin, dan itu dipercaya masyarakat adalah pohon yang sudah sangat tua dan adalah saksi sejarah Kerajaan Goa di Kabupaten Bulukumba, Mufti. Baik, Arisandi. Dan mungkin bisa juga Anda jelaskan untuk Tribuners yang ingin menikmati ataupun melihat keindahan ataupun sejarah dari desa tersebut, ini bagaimana akses menuju ke desa ini, Arisandi? Ya, baik. Selain kita bisa menikmati keindahan di desa ini, tentunya yang menjadi kendala saat ini adalah akses jalan yang masih butuh perbaikan. Untuk menuju destinasi wisata ini, kondisi jalan yang cukup memadai itu hanya sampai ke desa tetangga saja di desa Bontonyeleng. Sementara setelah melewati Bontonyeleng, memasuki desa Bukit Harapan lalu ke desa Benteng Palio, itu kondisi jalannya sangat memprihatinkan. Dan masyarakat juga meminta agar dilakukan upaya perbaikan karena sudah bertahun-tahun jalan mereka tidak mendapat atau tidak tersentuh perbaikan oleh pemerintah. Mufti. Baik, Arisandi, terima kasih atas informasi Anda dan Tribuners. Terkait dengan informasi kali ini, Arisandi juga sempat melakukan wawancara dan informasi tambahan dari warga bernama Sudirman. Berikut informasinya untuk Anda. Ya, kalau yang pernah saya dengar dari orang tua, memang ini ada sejarahnya. Ini kan masih ada rentetan dengan Kerajaan Goa. Kerajaan Goa? Iya. Ini kan yang di sini, kalau tidak salah anaknya yang ke sini. Benteng pertahanan di sini. Ada yang di sana disebut Benteng Kantara gitu, yang ada kayu besar di sana, itu bentengnya. Dan di sini Benteng Palio. Ya, di sini jadi Benteng Palio. Kalau ini kan di sini anaknya itu yang perempuan. Terus ini yang sungai ini dibilang Baji Are, itu kan Baji Are namanya itu, kalau bahasa Indonesia itu nama yang baik. Nama. Oh, nama yang baik begitu ya. Ya, begitu. Jadi nama sungai Baji Are, Pak. Sungai Baji Are. Tribuners, ada wisata unik dan pastinya menarik di Kota Padang. Wisata yang patut dikunjungi adalah melihat penyulaman yang ada di Paraklawe, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Hasil sulaman ini terlihat indah dan juga menjadi daya tarik, bahkan bisa menjadi wisata edukasi yang patut untuk dikunjungi Anda bersama dengan keluarga pastinya. Nah, salah satu penyulam di sana adalah Yulmainar. Ini membuat sulaman dengan tangan kreatifnya. Ia bahkan menyatukan benang emas atau ameh ke atas selendang. Hasil karyanya pun terlihat menakjubkan. Lebih lengkapnya mengenai informasi kali ini akan disampaikan rekan kami, Rahmat Panji, dari Tribun Padang. Halo, selamat sore rekan Panji. Halo, selamat sore. Panji, bisa Anda gambarkan terkait dengan lokasi persis dari tempat penyulaman ini di mana, Panji? Jadi lokasi persisnya itu di rumah Bu Yulmainar. Tempatnya persisnya di Jalan Baru Gang Pusara nomor 45A, Paraklawe, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Jadi Bu Yulmainar sendiri itu melakukan penyulaman itu di rumahnya, rumah pribadinya, persisnya itu di dalam rumahnya di ruangan tengah seperti itu, rekan Mufti. Baik, rekan Panji. Lalu bagaimana untuk proses pengerjaannya? Mungkin bisa Anda informasikan? Kalau untuk proses pengerjaannya, Bu Yulmainar itu menerima bahan untuk yang ada di video sekarang itu adalah selendang. Jadi bahannya jenis selendang itu diberikan oleh salah seorang desainer di Kota Padang itu kepada Ibu Yulmainar untuk menyulamnya dengan benang emas.
Itu panjang selendang yang sedang dikerjakan Bu Yulmainar itu 2 meter dengan lebar 60 cm. Jadi proses pengerjaannya akan digambar terlebih dahulu atau dilukis oleh Bu Yulmainar. Lalu setelah itu baru diisi dengan sulaman benang emas dan warna-warna lainnya. Untuk pengerjaannya sendiri itu memakan waktu lebih kurang 2 bulan untuk panjang 2 meter dengan lebar 60 cm ini, rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Panji atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Kita akan berwisata sejarah Tribuners. Ada Desa Kalawiran di Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara yang menyimpan sejarah panjang peperangan di masa lampau. Kalawiran merupakan salah satu lokasi strategis pemerintah kolonial Belanda karena memang keberadaannya ini adalah sebagai landasan udara. Pada saat Perang Dunia Kedua tahun 1941, ini Belanda memusatkan kekuatan penerbangannya di lapangan udara Kalawiran. Selain Lanut Kalawiran, ini Belanda juga membangun dermaga pesawat amfibi. Lebih lengkapnya terkait dengan informasi dan juga sejarah yang ada di sana akan disampaikan oleh rekan kami Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan Rio dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Mufti. Jadi Desa Kalawiran ini masuk di wilayah Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, di mana dulunya ini ada bandar udara Kalawiran namanya. Itu merupakan bandar udara yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana itu sekitar tahun 1939, di mana lokasi ini sangat strategis untuk kepentingan militer Belanda, apalagi tahun 1939 itu sudah mulai agresi Perang Dunia Kedua. Dan yang benar saja, saat tahun 1941 itu Jepang itu yang menginvasi masuk ke Pulau Sulawesi, mengincar salah satu objek vital strategis dari Belanda ini, salah satunya adalah Bandara Udara Kalawiran. Ya, sekitar Januari 1942 itu terjadi peperangan di mana pasukan Jepang turun ke bandara ini, ke sekitar bandara ini lewat terjun payung menggunakan parasut. Nah, disinilah terjadi pertempuran di Perang Dunia Kedua, di mana Jepang berhasil merebut bandara Kalawiran ini. Kemudian di sini setelah Jepang kalah, kembali lagi ke pemerintah kolonial Belanda, kemudian balik lagi, akhirnya sudah dikuasai oleh TNI AU. Sekitar tahun 50-an itu terjadi peperangan juga, ada pemberontakan namanya pemberontakan Permesta, di mana bandara udara ini menjadi sasaran dari peperangan, dan dengan Permesta ini akhirnya sangat disayangkan memang sisa-sisa dari infrastruktur bandara ini sudah berubah menjadi pemukiman dan lahan pertanian. Memang tapi lahan ini masih juga dikuasai oleh TNI AU, dan ada wacana untuk membangun kembali bandara khusus untuk militer, di mana di situ juga di desa ini juga memang masih ada pos angkatan udara. Selain bisa menelusuri sejarah peperangan di Perang Dunia Kedua, sebenarnya untuk tempat jalan-jalan sebenarnya ini seperti desa pada umumnya, karena situs-situs untuk bandara itu sudah tidak ada lagi. Tapi penelusuran sejarah bisa berlangsung ke titik yang lainnya, itu namanya bandara amfibi, dermaga amfibi Tasuka. Nah, itu tidak jauh dari bandara Kalawiran ini ya. Bandara dermaga amfibi ini terletak di tepian Danau Tondano, di desa Tonelot, itu di Dusun Tasuka, tidak jauh, sekitar 5 km. Bisa di situ untuk menikmati traveling, karena memang dermaga ini dibangun di tepi Danau Tondano. Demikian rekan Mufti. Baik, rekan Rio. Terima kasih rekan Rio, luar biasa atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.
Dan Tribuners, demikianlah informasi dalam Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.